Shalom dan selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Di pagi hari ini kita kembali mengangkat puji dan syukur, menandai berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup dan kehidupan kita, secara khusus di saat kita bergumul karena pandemi COVID-19 dan berbagai pergumulan yang ada. Tetapi satu hal bahwa Tuhan, Gembalaku yang baik, akan tetap senantiasa menuntun dan menjaga kita. Di hari ini, melalui renungan harian dan doa bersama, edisi Minggu 18 Juli 2021, kita akan kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan lebih jauh akan merenungkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk memahami dan mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah di hari ini, karena kami sungguh mengaminkan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata, baru, dan boleh kami nikmati hari lepas hari. Tuhan, di hari ini dalam kerinduan kami akan kembali membaca, mendengarkan, bahkan lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, anugerahkanlah hikmat kepada kami, sehingga kami akan memahami dan mengerti firman kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan, bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Tuhan, Gembalaku yang baik. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah bacaan kita di hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan kita akan berkomitmen untuk terus melakukannya, mengimani dan mengaminkannya. Tuhan adalah Gembalaku. Puang mo tuto manglaku. Itulah tema bacaan kita melalui permenungan di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang merasa dekat atau mengaku dekat dengan Allah. Tetapi pertanyaan pentingnya ialah, seperti apa kedekatan itu dapat digambarkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menggambarkan kedekatannya dengan Allah dengan menyebutkan Allah sebagai gembala dalam hidupnya. Bukan tanpa alasan Daud menyebut Allah sebagai gembala. Dalam pasang surut hidupnya, Daud tidak pernah berhenti menyaksikan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Sebagai gembala, Allah terus hadir dalam hidup Daud sebagai yang menunjukkan jalan agar tidak tersesat,
sebagai pribadi yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Bahkan dalam situasi yang mengancam hidup Daud dan saat masa-masa sulit, Allah adalah pelindung yang selalu berjalan besertanya untuk memastikan Daud aman. Kesetiaan Allah sebagai gembala dalam hidup Daud membuat Daud sangat rindu diam dekat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita, mestinya kita selalu bersyukur karena kita punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dapat kita bandingkan dalam Yohanes pasal 10. Gembala yang menjadikan hidupnya sebagai pintu, sebagai jalan yang membawa kepada kehidupan. Bahkan Yesus tidak hanya bertindak memelihara hidup domba-dombanya, memastikan mereka aman dan cukup akan kebutuhannya, tetapi juga telah mengorbankan hidupnya agar kawanan domba gembalaannya beroleh selamat dan hidup kekal. Persoalannya, saudara-saudara, adalah apakah kita sungguh mengenal Sang Gembala itu dalam hidup kita? Apakah kita mengenal suaranya dan sungguh datang kepadanya? Ingat saudara-saudara, semakin kita dekat pada Sang Gembala, maka percayalah, semakin hidup kita terpelihara olehnya. Karena itu, teruslah berjalan dalam tuntunan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus menolong, menyertai, dan menguatkan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Gembalaku yang baik, kami sungguh mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan selalu menuntun kami, membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membawa kami ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kami, serta menuntun kehidupan kami di jalan yang benar. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pemeliharaan kasih dan cinta Tuhan yang sungguh luar biasa besarnya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar bagi kami untuk selalu mau memberi diri untuk dituntun oleh Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebab ketika kami dituntun oleh Gembala yang agung, maka hidup kami akan terpelihara baik dalam suka maupun dalam duka. Di pagi hari ini hamba-Mu datang berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan memberkati mereka, menganugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam menjalani hari-hari yang begitu berat saat ini, semua kami berada dalam keadaan yang kuat dan sehat untuk berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga berjuang dalam setiap pergumulan yang ada. Hamba-Mu secara khusus datang berdoa dan mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah, bahkan yang saat ini menjalani isolasi mandiri. Ke dalam tangan kasih-Mu hamba memohonkan berkat kesembuhan. Kiranya Tuhan melayakkan, memberkati tenaga medis, perawatan, obat-obatan, makanan, dan minuman, sehingga dari dalamnya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh dan yang sungguh merindukan kesembuhan dalam jamahan dan kasih Tuhan akan mendapatkan kesembuhan dari tabib yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan dalam berbagai hal. Tuhan bukakan jalan dan Tuhan menolong, sehingga mereka akan berpengharapan, yakin dan percaya
bahwa akan tiba harinya Tuhan akan memberikan kelegaan dan mengangkat beban kehidupan mereka dan mengubahnya menjadi sukacita. Hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, anak-anak anggota jemaat Tuhan, baik yang sementara bertumbuh berkembang, mencari pengetahuan, mencari pekerjaan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah daripada kami. Berkati, lindungi, dan sertailah mereka ya Allah, sehingga mereka akan tetap menikmati damai sejahtera, lawatan, dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Hamba-Mu juga Tuhan datang berdoa untuk orang-orang tua lansia kami. Dalam masa tua mereka, dalam kelemahan fisik, kiranya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menghiburkan dan menguatkan mereka. Hamba-Mu Tuhan juga datang berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan jemaat Tuhan dalam berbagai hal. Bukakanlah jalan segala kemungkinan yang ada, sehingga harapan dan kerinduan mereka boleh terwujud dalam kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Efrata Bontang. Berkati Tuhan, dan setiap kami yang memberi diri mengangkat tugas pelayanan secara khusus dalam masa-masa pandemi dan PPKM darurat. Tuhan anugerahkanlah kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami semua akan tetap sehat dan kuat dalam mengangkat tugas pelayanan untuk menjangkau, menghiburkan dan menguatkan jemaat Tuhan yang saat ini merindukan persekutuan bersama dengan Tuhan, dan karena situasi dan kondisi harus dilakukan di rumah masing-masing. Hamba-Mu juga datang berdoa Tuhan untuk segenap penatua diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, tata usaha, koster, dan tim multimedia. Berkati dan lindungi kami Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan kami. Kami juga datang berdoa untuk panitia pembangunan yang terus melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam menata, dan Tuhan memakai mereka untuk menjawab kerinduan jemaat Tuhan untuk memiliki pastori melalui pembangunan. Tuhan, percukupkanlah apa yang kami perlukan, dan biarlah tiba harinya Tuhan, pastori, tempat gembala, dan pendeta berdiam, menaikkan doa syafaat, memohonkan berkat, akan tinggal dan selesai dengan baik. Seluruh kehidupan kami Tuhan dalam sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menuntun dan menyertai kami. Ini doa syukur permohonan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Shalom.